Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Leni Nartin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Video ini adalah koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru sangat berperan dalam menciptakan budaya positif di sekolah, sehingga guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif tersebut. Budaya positif tersebut dapat dijalankan apabila seorang guru memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, penjelasan dari masing-masing konsep inti tersebut. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila murid berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada murid adalah motivasi eksternal. Sehingga peran guru sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar murid berperilaku sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini, sehingga dibutuhkan nilai dan peran guru penggerak untuk mendorong kolaborasi warga sekolah dalam mendukung terwujudnya budaya positif tersebut. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Adanya prakarsa perubahan yang sejalan dengan visi guru penggerak akan semakin memudahkan terbentuknya budaya positif di sekolah.
Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa pemberian penghargaan yang biasa saya lakukan tidaklah efektif dan posisi kontrol sebagai penghukum memberikan dampak yang buruk bagi murid. Seharusnya posisi kontrol yang tepat adalah sebagai manajer dengan cara menangani masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Sebelumnya, saya sering memberikan hukuman kepada murid yang datang terlambat, namun hal ini tidak efektif. Murid cenderung mengulang kembali kesalahannya. Setelah saya memahami dan menerapkan konsep dalam modul ini dengan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati untuk menumbuhkan budaya positif, maka saya menjalankan posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya merasa bersalah bahwa pemberian hukuman berdampak negatif pada perkembangan murid, tetapi saya juga sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman jika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Namun, dalam penerapannya, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Perlu adanya dukungan dari orang tua dalam melakukan kolaborasi untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan keluarga atau di rumah, sehingga murid tidak berpandangan bahwa budaya positif hanya dilakukan di lingkungan sekolah, melainkan di rumah juga, agar hal ini menjadi suatu kebiasaan murid dalam berperilaku yang positif sesuai nilai-nilai kebajikan dimanapun mereka berada. Demikianlah video saya kali ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.